Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kawan-kawanku semua. Gimana kabar kawan-kawanku semua hari ini? Semoga kawan semua selalu sehat-sehat selalu ya. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke ulasan video ini atau penjelasan video ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah selalu support Satu Rumpun Channel. Saya doakan semoga kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan diberikan umur panjang ya guys, amin. Dan untuk kawan-kawan yang baru menonton video ini, tidak ada salahnya kawan-kawan tekan tombol subscribe di bawah ini ya guys, karena satu subscribe dari kawan-kawan semua itu sangat berarti buat saya guys. Dan untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jadi dekat video kali ini aku mau sedikit membuat reaction ataupun membuat sedikit pengulasan tentang video yang baru viral di sini ya. Video di dekat tempat aku nih, mungkin tak jauh lah, mungkin dalam jarak 1 km atau 2 km seperti itu ya dari tempat aku tinggal ini. Yang beberapa hari lalu terjadi sebuah case, yaitu Polisi baru suspek bunuh wanita Indonesia di Klang. Ini adalah case baru ya guys, setelah yang kemarin itu ada case tentang yang orang Indonesia dekat Dangwangi itu, dekat KL, dia orang buat party 71 orang sudah ditangkap oleh pihak polis daerah yang sana ya, polis sana. Dan ini ada lagi polisi baru suspek bunuh wanita Indonesia di Klang. Dan ini itu tempatnya itu dekat dengan tempat aku guys. Ini tempatnya ini mungkin dalam 2 km lah dari tempat aku ya. Aku pun juga kemarin itu terkejut juga pas balik kerja itu dekat rumah tuh ada kawan yang cakap seperti ini, hati-hati kemana-mana permit harus bawa gitu kan, karena sekarang di area kita ataupun tempat kita tengah adam operasi besar-besaran di Jakarta seperti itu. Mau ada operasi besar-besaran tentang pencarian seorang lelaki yang telah membunuh seorang perempuan Indonesia seperti itu ya guys. Jadi aku pun aku tanya dengan kawan aku itu, dan terus tuh aku searching dekat Google ya, aku cari Google dan aku tengok-tengok dekat YouTube itu, memang dekat Instagram pun ada seperti aja. Jadi case-nya itu memang ada guys. Nanti aku bagi tengok dengan kawan-kawannya. Ini kejadiannya dekat Sri Andalas, yaitu dekat depan rumah sakit Tengku Ampuan Rahimah ya. Jadi dekat sangat dengan tempat aku nih, mungkin dalam 1 km lah, 1 km 1,5 lah seperti itu ya guys. Jadi ini guys, ini adalah mungkin dari pesan-pesan sebelum dia dibunuh itu ya, sebelum anak ini dibunuh ini ya. Mengadu lapar sebelum dibunuh, mayat gadis Indonesia separuh bugil ditemui di Klang, suspek ini diburu. Oh, jadi ini tuh anak perempuan ini atau si cewek ini sebelum dia dibunuh itu dia mengadu lapar kepada kakaknya ya, mengadu lapar, dicakap lapar sama kakaknya. Dan ini mungkin kakaknya tengah turun nak beli makan ya, seperti itu guys. Oke, kita lanjut baca guys. Semalam, mayat seorang gadis warga negara Indonesia berusia dalam lingkungan 20-an telah ditemui terbaring berlumuran darah di dalam bilik tingkat 1 di Jalan Sri Sarawak 18, Taman Sri Andalas Klang. Ini Taman Sri Andalas Klang dekat dengan tempat aku kalau kerja selalu lewat dekat jalan ini, dekat tempat ini guys. Mangsa dipercaya dibunuh ditemui orang awam dalam keadaan separuh bugil. Wah, ini jadi mayatnya ini separuh telanjang ya, kalau orang Indonesia bilang seperti itu. Separuh mungkin tidak memakai baju pun, ataupun bajunya sudah dilepas oleh si pembunuh ya guys. Dengan hanya memakai baju tikarat, memakai ibaratkan baju dalam lah, korbannya hanya memakai baju dalam, kira-kira pukul 2 lebih 5 menit petang, pukul 2 petang. Jadi kejadiannya ini siang loh guys, tapi tak ada orang yang tahu karena ini mungkin di dalam rumah. Dan aku tengok dekat video tuh dia punya rumah tuh agak sunyi ya, agak sunyi. Jadi mungkin tidak ramai orang di sekeliling situ ya guys. Kita lanjut guys. Pemeriksaan yang dijalankan bersama unit forensik mendapati terdapat kesan tikaman di bagian leher sebelah kiri wanita tersebut. Oh, jadi di sini tuh macam ditusuk ya guys, ditusuk. Menurut satu posting yang
tertular di Facebook, didakwa sebelum dibunuh gadis ini telah mengadu lapar dan meminta kakaknya untuk membelikan makanan. Namun bila kakaknya pulang, dia melihat adiknya telah pun menjadi mayat. Jadi sebelum dibunuh itu di rumah, jadi anak ini tinggal sama kakaknya di sini. Ini baru berusia 20 tahun ya yang dibunuh ini ya. Dia mengadu atau cakap lapar sama kakaknya, dan kakaknya turun, kakaknya beli makan ataupun pergi kedai ya, beli makan untuk makan si adik ini. Dan ternyata setelah kakaknya pulang, kakaknya terkejut karena apa? Setelah kakaknya pulang, adiknya ini sudah terbunuh ya, ibaratkan sudah berlumuran darah, sudah ibaratkan pakai baju hanya setengah seperti itu. Dan ya pastinya kakaknya ini shock ya. Mayat ditemui dalam keadaan berlumuran darah di dalam bilik di tingkat 1 rumah kedai dekat Taman Sri Andalas di sini. Polis menerima panggilan dari rekan mangsa pada jam 2:05 petang, makluman mengenai penemuan mayat ini. Jadi kakaknya ini lepas tahu adiknya seperti ini, terbunuh seperti ini, kakaknya ini terus telepon ya, terus call polis ya guys, pukul 2:05 ini. Pemeriksaan pada badan mangsa didapati benda kesan tikaman di bagian leher sebelah kiri. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, Syamsul Amar berkata mayat dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah untuk bedah siasat. Katanya case siasat mengikut Section 302 Gunun Keseksaan. Jadi ini mayatnya untuk diotopsi ya, diotopsi dibawa ke rumah sakit Tengku Ampuan Rahimah, yaitu seberang jalannya aja ya, sebelah. Jadi ini rumah sakit ini dekat dengan kejadian, sebetulnya seberang jalan saja kejadiannya, di seberang sini dan rumah sakitnya di sebelah sini ya, jadi dekat saja di bawahnya. Dan ini didakwa dengan pasal 302 Kanun Keseksaan. Kanun itu apa ya, aku kurang paham lah, mungkin kalau ada kawan-kawan yang paham. Atau kanun keseksaan itu mungkin karena disiksa terus dibunuh kok, seperti itu ya. Oke, kita lanjut guys. Ekoran dari ini, pihak polisi kini sedang mengesan seorang lelaki juga warga negara Indonesia. Dan ini yang dibunuh warga negara Indonesia, dan yang membunuh pun warga negara Indonesia juga guys. Jadi sama-sama warga negara Indonesia ya. Bagi membantu siasatan, menurut Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Asisten Komisioner Syamsul Amar Rahmli, lelaki yang dikenali sebagai Safrizal ini juga merupakan teman serumah mangsa. Jadi yang membunuh ini sebenarnya sudah kenal dengan si cewek ini ya guys. Jadi yang membunuh itu udah kenal, kok tega gitu loh, sampai hati loh melakukan seperti itu dengan kawannya sendiri gitu. Atau mungkin sudah tak tahan atau macam mana ya guys. Karena kalau secara orang normal, kalau kita membunuh, lagi merogol, lagi merompak, itu sudah sangat kejam loh, sangat-sangat kejam loh. Jadi ini mungkin bisa kena 3 pasal ya guys. Kena 3 pasal. Yang pertama itu perogolan atau pemerkosaan, dan yang kedua itu adalah perampokan, dan yang ketiga itu adalah pembunuhan. Jadi yang ketiga itu adalah hukuman yang sangat case yang sangat berat ya. Kalau udah menghilangkan nyawa seseorang, itu hukumannya udah berat guys. Tak tahu kalau orang Indonesia di sini tuh hukumannya seperti apa ya. Tapi kalau di Indonesia aku rasa memang hukumannya sangat berat kalau udah ngebunuh orang seperti itu. Lanjut guys. Lelaki ini juga warga negara Indonesia dan dipercayai tinggal di serumah dengan mangsa. Jadi ini biliknya itu mungkin satu rumah, di orang ini tinggal satu rumah, hanya berbeda bilik ya, mungkin seperti itu guys. Jadi ini mungkin sudah lama diintai ataupun sudah lama dipantau ya. Nanti begitu lengahnya si perempuan langsung diantam sama dia, langsung diajar. Dan ini tinggal serumah dengan mangsa. Buat masa ini siasatan masih dijalankan, dan usai mengesan individu terbabit sedang giat dijalankan. Kalau dari ini berita yang aku baca ini, si perempuannya ini yang kena rogol ini adalah cewek Indonesia, dan dia berasal dari Medan ya guys. Dan dia itu mungkin belum lama juga tinggal di sini karena kakaknya kerja di sini ya. Dia yang perempuan ini orang Medan, dan yang lelakinya itu orang Aceh. Ini ada di dalam kakak dia ataupun kawan dia ada komen dekat Facebook nih, dirogol dirompak baru dibunuh.
yang kasihannya dia minta tolong sama kakaknya turun bawa rumah, balikan dia makanan pas lapar. So turunlah kakaknya sama kawannya. Tidak cukup setengah jam turun, balik kakaknya bawakan adiknya makanan. Las-las tengok adiknya sudah jadi mayat, telanjang di bawah. Baru dicucuk, pecahan kaca rahangnya tembus di mulutnya. Jadi ini dicucuknya apa, bukan pakai pisau ya, bukan pakai apa, tapi dia pakai kaca. Dari sini boleh sampai sini guys, tembus sampai sini. Itu memang sangat-sangat kejam lah. Kalau menurut aku itu nyawa harus dibayar nyawa lah, seperti itu ya guys, karena dia ini sudah tidak berperi kemanusiaan. Dan untuk sekarang ini ataupun pelakunya sudah tertangkap ya di Bukit Tinggi, dan pihak polisi sudah menanganinya. Dalam pikiran aku sekarang ini, kok tega ya dia sama kawannya sendiri, kawan satu rumah yang hari-hari jumpa, hari-hari tengok, tapi boleh melakukan hal seperti itu. Atau karena tak tahan, tak boleh menahan nafsu atau apa ya, seperti itu ya. Karena si korban ini atau si cewek ini memang cantik dia guys, dia cantik lah. Aku tengok dekat foto itu memang dia cantik ya. Jadi dari video ini boleh kita simpulkan bahwa di sini kita kenal dengan orang itu jangan sembarangan, kita kenali betul-betul. Kadang yang teman rapat ataupun teman dekat, kita nggak tahu sifatnya sebenarnya itu seperti apa ya guys. Kadang baik di depan tapi nggak tahu di belakangnya seperti apa ya guys. Jadi untuk teman-teman semua, terutama bagi yang perempuan, kalau kenal dengan cowok atau kenal dengan lelaki di sini tuh harap berhati-hati lah ya. Karena mungkin kalau di sini tuh udah jumpa dengan berbagai macam orang ya, entah dari mana, dari macam-macam orang pun ada di sini. Yang dari Aceh, dari Medan, dari banyak semua di sini boleh jumpa di sini. Dan itu kita jangan mudah terpengaruh atau mudah percaya, dan kita tetap sesuai dengan pendirian kita, karena bahaya itu di sini datangnya bisa kapan aja, kita nggak tahu ya guys. So kita jaga diri kita masing-masing, jaga diri baik-baik, jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini lagi terulang ya guys. Ini boleh menjadikan pelajaran untuk kita semua, sama-sama perantau di sini, sama-sama dari rumah pamit mencari rezeki sampai di sini melakukan hal seperti itu, dan di sini malah menjadi korban seperti itu. Itu macam mana kalau sebagai keluarganya mendengar berita seperti itu, anaknya sudah terbunuh seperti itu di sini? Pasti hati orang tua itu akan hancur ya guys. Dan dia baru kesini itu mungkin dalam masa 1 tahun di sini agaknya, kalau dia baru habis sekolah ya. Dan itu sangat-sangat kasihan sekali, sangat-sangat prihatin. Kita doakan saja semoga arwah korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik ya guys. Semoga pelakunya bisa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang sudah dilakukannya. Dan untuk kawan-kawan yang lain, selalu berhati-hati dalam pergaulan, selalu berhati-hati dalam lingkungan. Kita saling menghormati sesama, saling menjaga sesama, jangan sampai melakukan hal-hal yang nggak baik. Jadi sampai di sini dulu video aku hari ini ya, pembahasan tentang video ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya akhiri dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.